Berikut ini adalah profil dan statistik Arhan Fikri, pemain milik Arema FC yang dipuji pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg. Saat ini, gelandang milik Arema FC Arhan Fikri jadi tandem jagoan Persebaya Surabaya di Timnas Indonesia U23 selama gelaran Piala AFF U23 2025. Sosok jagoan Persebaya yang jadi tandem pemain milik Arema FC Arhan Fikri di Timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala AFF U23, yakni Tony Firmansyah. Sudah 2 laga dilakoni Timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala AFF U23, pemain Arema FC Arhan Fikri bermain cukup apik, bareng jagoan Persebaya Tony Firmansyah di lini tengah Garuda Muda. Hasilnya Arhan Fikri CS, membawa Timnas Indonesia menang atas lawan-lawannya di Piala AFF U23. Kemenangan perdana Timnas Indonesia U23, yaitu saat Arhan Fikri CS bantai Brunei Darussalam di laga perdana grup A Piala AFF U23, dalam laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam, di laga perdana grup A Piala AFF U23, Arhan Fikri ikut sumbangkan 1 gol. Terbaru, Arhan Fikri bantu Timnas Indonesia menang 1-0, lawan Filipina di laga kedua grup A Piala AFF U23. Peran sentral ditunjukkan Arhan Fikri dalam 2 laga Timnas Indonesia di grup A Piala AFF U23. Arhan Fikri jadi jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia U23, di lini tengah Timnas Indonesia, Arhan Fikri bahu-membahu dengan jagoan Persija Raihan Hanan, serta andalan Persebaya Tony Firmansyah. Tak heran, jika Arhan Fikri dipuji-puji oleh Gerald Vandenberg, berkat penampilan apiknya di lini tengah Timnas Indonesia. Setelah berhasil mencetak gol lawan Brunei Darussalam, Arhan Fikri tetap menunjukkan penampilan apik. Ia sukses membuat Timnas U23 Indonesia tampil solid dalam melawan Filipina. Bahkan, beberapa kali ia berhasil melesatkan tendangan ke arah gawang The Ascals, meski masih mampu ditepis kiper Filipina. Dengan penampilan ini, Gerald Vandenberg pun memberikan pujian setinggi langit kepada Arhan. Pelatih berusia 61 tahun tersebut bahkan menilai, Arhan Fikri sudah layak bermain di klub besar karena kualitasnya. Iya, tapi saya pikir ketika kami bermain dengan tim semuanya tahu bagaimana kualitas pemain lain, ujar Gerald Vandenberg kepada awak media di SUGBK, Jakarta, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Saya pikir dia, Arhan Fikri, adalah pemain kelas dunia. Saya pikir jika Anda bisa melihat pemain lain seperti Arhan Fikri, saya pikir dia bisa bermain di klub besar, karena saya pikir dia punya kualitas yang besar, imbuh Gerald Vandenberg. Sementara itu, Arema FC mendapatkan banyak tawaran uji coba, sebelum mereka berkompetisi di Super League 2025-2026, berbeda dengan di musim-musim sebelumnya, di mana Singoedan selalu kesulitan dalam mencari lawan tangguh untuk uji coba. Namun kini, tim besutan Marcos Santos itu justru mendapatkan banyak sekali tawaran uji coba, yang salah satunya menghadapi Persija Jakarta pada tanggal 26 Juli tahun 2025 mendatang. Selain Persija, sudah ada 3 klub yang menawarkan uji coba melawan Arema, cuma kami belum memutuskan, masih kami lihat waktunya dulu, kata General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi belum lama ini. Arema FC bisa dikatakan menjadi klub yang cukup cepat dalam proses pembentukan tim. Hanya dalam waktu 3 pekan saja, klub kebanggaan Aremania ini sudah mendatangkan sejumlah pemain, hingga pelatih baru. Tepatnya ketika mereka sebelum berlaga di turnamen Piala Presiden 2025 kemarin, di mana komposisi pemain, hingga pelatih sudah komplit. Saat ini, Arema FC hanya tinggal proses pemantapan tim ini untuk berlaga di kompetisi Super League. Persiapan tim itu sudah 90%, jadi setelah Piala Presiden kemarin kami langsung melakukan evaluasi untuk tim ini, arahnya nanti kemana, fokusnya ada di mana, jadi mulai kami tata sebelum Liga dimulai, terangnya. Sebelum kompetisi Liga 1 2024-2025 berakhir, manajemen Arema FC memang sudah melakukan persiapan, menuju kompetisi baru untuk musim mendatang. Maka tak heran, jika Arema FC melakukan gerak cepat dalam urusan bursa transfer pemain dan pelatih, sejumlah catatan telah mereka rangkum dalam membangunkan kembali fondasi tim untuk musim baru ini. Perlahan tapi pasti, Arema FC mulai berusaha kembali merangkak naik menjadi tim yang diperhitungkan kembali di Liga Indonesia. Setelah pada beberapa musim terakhir ini, performa mereka mengalami penurunan, imbas dari tragedi Kanjuruhan 2022 silam. Banyak rintangan yang telah kami hadapi dalam beberapa musim terakhir ini, tentu saja kami ingin bangkit kembali, menjadi tim yang kembali diperhitungkan dan kembali masuk sebagai tim kandidat juara,
kata Inal. Namun caranya memang tidak mudah, tapi kami terus berusaha dan tidak mau menyerah. Semangat seperti ini yang juga kami tanamkan kepada para pemain, ungkapnya. Di lain sisi, pelatih Marcos Santos mengakui kalau dirinya memang membutuhkan beberapa pertandingan uji coba untuk mengukur kekuatan tim. Usai gagal total pada Piala Presiden 2025 kemarin, ia ingin melihat lagi performa para pemain di atas lapangan. Sejumlah catatan minor telah dikantongi oleh pelatih berkebangsaan Brasil tersebut. Kondisi itu yang coba ia perbaiki sebelum berlaga di Super League. Kedatangan saya ke sini untuk membawa Arema berprestasi. Saya tahu Arema dalam tim besar, oleh karena itu, kita semua harus berjuang bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada tim, tandasnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa cedera yang dialami penyerang timnas Indonesia oleh Romeni merupakan bagian dari risiko dalam sepak bola, dan meminta publik tidak menyalahkan individu atau klub manapun atas kejadian tersebut. Oleh Romeni dipastikan absen panjang, usai mendapat tackle keras dari pemain Arema Paulinho Moxelin, pada pertandingan Piala Presiden di Bandung, tanggal 10 Juli lalu. Cedera tersebut memaksa Romeni menjalani operasi dan hampir dipastikan absen pada putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober. Erick menilai, tekanan berlebihan kepada pihak-pihak tertentu justru kontraproduktif terhadap atmosfer sepak bola nasional. Nanti bisa dibilang saya anti kritik, salah lagi, yang penting kita fokus pada solusinya, ujarnya. Ia menambahkan bahwa risiko cedera menjadi salah satu alasan penting, mengapa PSSI terus mendorong generasi tim nasional lewat kelompok usia U17, U20, dan U23. Makanya dari awal kita siapkan pelapis untuk timnas senior, di kiri ada 3 bek, di kanan juga 3 bek, di tengah dan depan masih sedikit kurang, itu yang kita dorong, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Erick dan juga para pemain muda seperti Jens Raven terus memantau perkembangannya, namun ia menegaskan promosi pemain ke tim senior tetap harus melalui proses, dan tidak dilakukan secara instan. Main dulu di U23, siapa tahu bagus, tapi jangan juga keburu besar kepala, pungkas Erick. Di sisi lain, ada alasan menarik, kenapa Valdeci Moreira pilih nomor punggung 10 di Arema untuk Super League 2025-2026, gelandang serang Arema itu ingin lanjutkan tradisi orang-orang di kampung halamannya, Brasil. Menurut Valdeci, sudah lumrah di Brasil seorang gelandang kidal sepertinya memakai jersey bernomor punggung 10, karenanya, pemain berusia 30 tahun itu ingin meneruskan tradisi tersebut. Valdeci mengaku senang bisa memakai nomor punggung kesukaannya. Jersey dengan nomor punggung 10 itu sudah dipakainya sejak tampil di Piala Presiden 2025. Di Brasil, memakai nomor 10 di lini tengah sangat lumrah. Dulu, ketika kebiasaan ini dimulai, mereka biasa menyebutnya gelandang kiri. Biasanya mereka menggunakan nomor 10, saya selalu suka bisa mengidentifikasi diri seperti itu, dan itulah kenapa saya memilihnya, kata Valdeci. Bagi Valdeci, menggunakan nomor punggung 10 bukanlah yang pertama kalinya, sebab, ketika bermain di Brasil maupun kala merantau ke Paraguay, nomor punggung itu sudah pernah dikuasainya. Itu bukan yang pertama buat saya, saat saya bermain di Ferroviario, saya menggunakan nomor 10, di Linene, saya juga pakai nomor 10, beberapa pertandingan di Paraguay juga, di 2 klub tempat saya bermain, tambahnya. Beruntung bagi Valdeci, ketika gabung Arema, pemilik jersey 10 itu lebih dulu pergi meninggalkan klub. Sebelumnya, nomor punggung itu dipakai William Marcilio di Liga 1 2024-2025. Saya sebetulnya bebas mau pakai nomor berapa saja, tapi karena saya nggak punya rekan setim yang memakainya, maka nomor 10 saya pakai, terangnya. Valdeci juga memiliki sosok nomor 10 yang menjadi pemain idolanya. Sosok yang selalu menginspirasinya itu bukanlah Neymar, meski sama-sama berasal dari Brasil. Di Brasil, saya nggak tahu apakah Anda mengenalnya, idola saya adalah Everton Ribeiro, sekarang dia bermain di Bahia Liga Brasil, dia pernah bermain di Flamengo juga, pungkasnya.